Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, semoga sehat selalu. Jangan lupa dukung channel ini gratis dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komen, serta tekan notifikasi loncengnya teman-teman agar Anda tidak ketinggalan video kami, agar bisa update. Oke sahabat, kali ini kita akan mengenal lebih dekat masing-masing varietas dari PPKS Medan agar kita tidak salah di dalam memilih benih yang sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Silakan simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak salah paham, agar tidak gagal paham teman-teman. Varietas Dampi. Varietas Dampi merupakan varietas kelapa sawit dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi lambat, yaitu 40-55 cm per tahun dan rata bobot tandan yang tinggi. Dengan karakter pertumbuhan yang lambat, varietas Dampi mampu mencapai umur produksi hingga 30 tahun, lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampi juga memiliki keragaman batang yang relatif besar sehingga cocok ditanam di lahan pasang surut untuk mengurangi potensi rebah. Varietas Dampi merupakan hasil persilangan antara Dura Dampi dan Piscifera turunan SP540. Dura Dampi merupakan mutan dari Dura Delhi yang diintroduksi dari Elmina, Malaysia, dan hanya dimiliki oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Varietas Dampi dirilis pada tahun 1984 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian. Grup varietas turunan SP540. Varietas-varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 dihasilkan dari tetua Piscifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS yang disilangkan dengan tetua Dura Delhi terbaik. Varietas tersebut antara lain PPKS 540, Simalungun, Afros, dan DKLP 540 NG. Karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan persentase mesokrep per buah yang relatif tinggi dibandingkan varietas lain, serta produktivitas yang baik. Dengan adanya adaptasi yang cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit. Turunan dari varietas SP540 yaitu DKLP PPKS 540. Ini merupakan varietas yang dihasilkan dari persilangan antara Dura Delhi Lini PA131D Self T1 221D kali GB 30D dengan tetua Piscifera keturunan SP540T murni. Karakter unggulan dari varietas ini adalah quick starter dan presentasi mesokarp per buah yang sangat tinggi, yaitu 88-90%. Potensi produksi CPO dari varietas ini mencapai 8-9 ton per hektar per tahun. Dengan daya adaptasi yang luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan mulai dari areal datar hingga bergelombang.
varietas DKLP PPKS 540. Hasil pemuliaan PPKS ini dirilis pada tahun 2007 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian. Turunan SP 540 selanjutnya yaitu DKLP Simalungun. Ini merupakan hasil perbaikan dan rekombinasi dari tetua-tetua terbaik pada program pemuliaan Reciprocal Recurrent Selection RRS siklus pertama. Sebagai material induk digunakan Dura-Dura Deli terbaik, sedangkan untuk tetua bapak digunakan Piscifera keturunan SP 540 murni. Varietas DKLP Simalungun dirilis pada tahun 14 Februari 2003 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian. Turunan SP 540 yaitu DKLP Afros. Ini merupakan varietas hasil seleksi awal pada program pemuliaan di PPKS. Varietas ini dirilis pada tahun 25 April 1985 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian. Varietas DKLP Afros menjadi material bahan tanaman yang digunakan dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Varietas ini dirakit dari Dura Deli yang disilangkan dengan Piscifera turunan SP 540. Turunan SP 540 selanjutnya yaitu DKLP 540 NG. Frasa NG sendiri memiliki arti New Generation for Ganoderma. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan produksi minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektar per tahun dengan tingkat rendemen minyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendemen yang tinggi disebabkan kandungan mesokrap atau buah yang tinggi, yakni 84,5 sampai 87,5%. Selanjutnya grup varietas turunan Yangambi. Yangambi merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika, tepatnya dari Kongo. Populasi ini banyak digunakan sebagai tetua Piscifera oleh produsen benih unggul di seluruh dunia. Varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah DKLP Yangambi, DKLP PPKS 239, dan DKLP PPKS 718. Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan pada bobot tandan yang relatif besar. Varietas DKLP PPKS 239 misalnya, selain memiliki tandan yang relatif besar, juga memiliki potensi produksi CPO dan PKO yang tinggi, sehingga cocok dikembangkan untuk industri pangan dan non-pangan. Turunan dari Yangambi yaitu Yangambi itu sendiri. Ini merupakan salah satu generasi pertama dari beberapa varietas kelapa sawit yang dihasilkan oleh PPKS pada periode tahun 1980. Varietas Yangambi juga memiliki varietas produksi CPO dan PKO yang tinggi, yaitu 8,8 ton per hektar per tahun. Petani umumnya menyukai Yangambi karena rata bobot tandan yang tinggi. Varietas Yangambi dirilis pada tahun 1985. Turunan dari Yangambi yaitu varietas PPKS 239. Ini merupakan varietas kelapa sawit yang dirilis pada 17 Mei 2010 sesuai SK Menteri Pertanian. Varietas ini merupakan hasil persilangan khusus antara Dura turunan DA128D kali LM270D dengan Piscifera turunan LM239T Self dan memiliki keunggulan dalam produksi CPO dan PKO Hig CPO, Hig PKO. DKLP PPKS 239 mampu menghasilkan TBS yang tinggi baik pada usia muda maupun dewasa. Didukung oleh karakter rendemen minyak yang tinggi, varietas
kali P PPKS 239 dapat menghasilkan 8, ton CPO per hektar per tahun. Selain itu, varietas ini juga dapat menghasilkan PKO 0,7 sampai 0,9 ton per hektar per tahun. Dengan mempertimbangkan tingkat produksi CPO dan PKO yang tinggi, varietas D kali P PPKS 239 dapat menjadi alternatif bagi pekebun yang ingin mendapatkan total economic value yang lebih tinggi. Turunan dari yang ambi selanjutnya yaitu ada varietas PPKS 718. Ini merupakan varietas turunan yang ambi yang memiliki karakter bobot tandan yang besar, big bunch, 10% lebih tinggi dari rata bobot tandan umumnya. Rata bobot tandan varietas pada umur 6-9 tahun sebesar 22,8 kg per tandan dan potensi produksi TBS sebesar 32 ton per hektar per tahun. Varietas ini merupakan hasil persilangan spesifik antara Dura DA 115D Self kali LM 718T Self, dirilis pada tahun 2007 sesuai SK Menteri Pertanian. Selanjutnya varietas Langkat. Ini merupakan varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekombinasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi Piscifera. Tetua Piscifera hasil rekombinasi antara Piscifera SP540 yang ambi dan Marihat disilangkan dengan Duradeli terbaik, menghasilkan varietas dengan karakter unggul pelepah yang relatif pendek, compact palm, dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. Varietas D kali P Langkat dirilis pada tahun 2003 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian.